Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Pangeran Ponegoro nomor 1A Wonosobo 98 FM Purnama Sidi mencerahkan inspiratif. Selamat sore pendengar radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada. Jumpa kembali bersama kami dalam sajian spesial bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan pada sore hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, bersama dengan Ibu Ervika. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak Dia, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu apa kabar ini Bu? Alhamdulillah sehat ini, meski hujan, insya Allah hujan bawa berkah. Amin. Masya Allah ya Bu ya. Terima kasih atas kehadirannya kembali Ibu di Radio Purnama Sidi Wonosobo. Senang sekali untuk hari ini Bu. Seperti biasa kita kembali hadir menemani pendengar Radio Purnama Sidi di hari Sabtu bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Wonosobo. Dan narasumber kita bersama dengan Ibu Ervika Yunia SAG. Insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan bincang-bincang Bu ya, membahas lebih luas terkait dengan ibadah siam Ramadan begitu. Iya ya, betul. Bu. Ini sedang momen-momen penting ini ya untuk memasuki bulan Ramadan Mbak Dia. Baik Ibu. Ya, terkait dengan tema kita pendengar Radio Purnama Sidi pada sore hari ini adalah ibadah siam Ramadan membentuk karakter ataupun kepribadian seorang muslim Ibu ya. Iya betul. Baik, menarik sekali pendengar Radio Purnama Sidi. Dan juga dia ingatkan kepada pendengar Radio Purnama Sidi dan juga untuk pemirsa YouTube MTTV Channel Wonosobo, Anda juga bisa mengirimkan pertanyaan kepada kami di 0821 1414 9287. Dan juga bagi Anda yang juga mengikuti kami bisa mengikuti via streaming di www.jogjastreamers.com. Baik Ibu Ervika, langsung saja mari kita mulai pembahasan kita pada sore hari ini. Silakan Ibu, mungkin bisa diawali menyapa pendengar Radio Purnama Sidi kembali. Baik, terima kasih Mbak Dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah, la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Yang kami hormati seluruh sahabat Purnama Sidi dan seluruh pendengar yang berada dimanapun Anda berada. Alhamdulillah jumpa lagi di kegiatan kita talk show bersama dengan Majelis Tablik dan Ketarjihan Pimpinan Daerah Aisyah Wonosobo. Semoga pada kesempatan sore hari ini Allah senantiasa melimpahkan kepada kita semuanya nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat bisa bersilaturahmi dengan seluruh pendengar Purnama Sidi FM yang berbahagia. Maka tak lupa pula kedua kalinya marilah kita haturkan segenap salam dan salawat kita kepada Nabi Allah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menghidup-hidupkan sunnahnya. Amin. Terutama mari kita kuatkan untuk senantiasa dimanapun kita berada, kapanpun kita ada kesempatan untuk belajar, mari kita bersama-sama untuk saling tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Baik. Terima kasih Mbak Dia kesempatan sore hari ini. Insya Allah ingin kami sampaikan tema pada kesempatan sore hari ini yaitu ibadah siam membentuk karakter atau kepribadian seorang muslim. Baik. Kalau berbicara masalah siam itu tidak akan ada habisnya. Iya betul sekali. Apalagi hari Sabtu, kemudian hari Ahad, kemudian hari Senin. Tinggal 2 hari lagi, insya Allah kita akan berpuasa di bulan Ramadan, di mana bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang menjadi kecintaan kita, yang senantiasa ditunggu-tunggu, gitu nggih. Makanya perintah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang tadi saya bacakan bahwasanya
bagi mereka orang-orang yang beriman ketika akan datang bulan Ramadan itu mereka kerinduannya luar biasa. Baik. Sehingga dari kisah-kisah yang pernah kita pelajari barangkali nggih para sahabat itu ketika mempersiapkan bulan Ramadan itu tidak main-main. Betul. Tidak cukup 1, 2, 3 hari, melainkan berbulan-bulan. Oke. Berbulan-bulan, 6 bulan sebelumnya itu mereka sudah betul-betul mempersiapkan segala sesuatunya baik secara mental maupun secara spiritualnya guna menyambut ibadah siam Ramadan. Maka kita sebagai umat Islam ini hendaknya pun mengikuti apa yang sudah dilakukan oleh para sahabat. Jadi bagaimana kita mempersiapkan diri kita untuk menuju ke bulan Ramadan. Kenapa? Karena di dalam bulan Ramadan, di dalam surat tadi yang kita bacakan ayat 183 dari surat Al-Baqarah, bahwasanya di ayat yang terakhir yaitu la'allakum tattaqun. Jadi diharapkan bahwasanya umat Islam ini, terutama umat-umat yang beriman ini adalah dia nanti memiliki karakter di akhirnya. Endingnya adalah dia diharapkan bisa menjadi orang yang bertakwa melalui salah satu jalan yaitu melalui ibadah puasa. Oke, baik. Maka untuk menjadi orang yang tatakun, untuk menjadi orang yang bertakwa, tentu itu tidak mudah. Harus diperjuangkan, harus diupayakan. Karena kalau kita tidak mau mengupayakan, mungkin grit tatakun ini akan sulit diraih gitu nih. Makanya pemirsa dan sahabat Purnamasi di FM yang berbahagia dimanapun Anda berada, saya yakin bahwa semua orang itu sudah sangat memahami apa itu ibadah siam, kemudian amalan apa saja yang bisa dilakukan selama bulan Ramadan, ya. Kemudian apa keistimewaan bulan Ramadan, kemudian bagaimana kita harus mempersiapkan itu saya yakin sudah banyak yang memahami. Baik. Yang paling penting itu adalah ketika kita sudah sering mendengar, sering belajar, maka kita aplikasikan. Sehingga ketika kita amalkan apa yang sudah kita pahami, ini insya Allah pribadi yang bertakwa ini insya Allah akan bisa kita raih. Makanya kata Allah bahwasanya ibadah atau amalan-amalan manusia itu sebenarnya adalah untuk mereka sendiri. Baik. Kecuali adalah ibadah siam. Jadi ibadah siam itu adalah hanya untukku di sini adalah Allah gitu ya. Jadi Allah berkata di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh rawahu Bukhari gitu ya. Yaitu kullu amalin ibnu Adam lahu illa siyam fa innahu li wa ana ajri bih. Jadi sesungguhnya semua amalan manusia yang dilakukan semuanya itu pada dasarnya adalah kembali lagi kepada diri manusia itu sendiri. Baik. Nah, kecuali adalah ibadah puasa. Maka ibadah puasalah inilah yang aku akan memberikan ganjaran tersendiri. Sehingga ada beberapa surga yang sudah pernah kita dengar, sudah pernah kita pelajari mungkin di mana masing-masing surga itu punya keistimewaan sendiri-sendiri. Di antaranya adalah mereka yang senang berpuasa. Itu Allah sudah menyediakan yang namanya surga Ar-Rayyan gitu ya. Dengan kenikmatan yang sudah disiapkan oleh Allah sebelumnya. Maka mengapa kita katakan bahwasanya bulan siam atau siam Ramadan ini adalah mampu membentuk karakter pribadi seorang muslim itu menjadi orang yang bertakwa. Karena memang ujian di dalam berpuasa itu luar biasa. Tidak hanya ujiannya tidak hanya makan dilarang makan dan minum di siang hari gitu ya. Tapi yang lebih berat lagi itu adalah menahan hawa nafsu. Betul sekali. Nah, apalagi hawa nafsu ini kan tidak bisa kita matikan, itu tidak bisa yang namanya hawa nafsu ya. Baik. Jadi hawa nafsu itu memang bagaimana kita bisa kendalikan. Karena semua orang itu memiliki nafsu gitu nggih. Maka pemirsa dan sahabat Purnamasi di semuanya, bahwasanya untuk bisa menghadirkan atau membudayakan bagaimana cara kita bisa memanfaatkan untuk melakukan ibadah siam ini dengan sebaik-baiknya, maka memang kita butuh kesiapan yang matang.
Di antaranya ya itu tadi, satu, kita butuh ilmu, kemudian kita butuh persiapan mental Oke. maupun persiapan secara fisik gitu nggih. Karena yang kita butuhkan itu banyak sekali. Baik. Mental, fisik, ilmu, terutama lagi adalah fulus. Betul sekali Bu ya. Karena ketika ya, Ramadan iya betul. memang itu ya Bu ya. Iya, mungkin meskipun itu tidak yang mendasari banget gitu ya. Baik. Tapi itu memang menjadi kebutuhan. Baik. Bagaimana siam kita mau totalitas ketika kita kadang kepikirannya masih belum siap ya. Jadi memang masalah finansial pun itu harus kita persiapkan. Makanya para sahabat itu ketika beliau mempersiapkan bulan Ramadan itu betul-betul jauh-jauh hari itu sudah disiapkan. Makanya ketika memasuki bulan Ramadan mereka sudah nggak kaget gitu ya. Oke. Jadi totalitas ketika melakukan ibadah siam itu sendiri. Sehingga mereka sudah memulai dari bulan-bulan sebelumnya untuk apa? Satu, tadarusnya diperbanyak gitu nggih. Oke. Sekarang banyak program one day one juice misalnya ya. Atau mungkin apa lagi ya Mbak? One day one one ayah juga itu ada ya Bu ya. Itu nanti lama sekali ya. Ada juga yang setengah jus itu ya Bu ya. Luar biasa. Jadi ini kebiasaan saya ini bukan kemudian pamer enggak, tapi saya mencoba sebetulnya betul nggak sih one day one juice itu bisa kita lakukan. Ternyata tidak harus one day one juice. 1 hour itu berapa, dari jam habis subuh itu saya mencoba membaca di masjid itu pakai mic gitu ya. Jadi begitu subuh selesai zikir sebentar, kemudian setelah itu tadarus sampai menjelang syuruk. Berarti dari jam 5 sampai jadi 1 jam ya. Kurang lebih. Ternyata 1 jam itu 1 juz bisa. Jadi one day 1 hour gitu ya. Ternyata itu bisa dilakukan ketika keinginan kita itu kuat. Betul. Nah, ini ternyata sudah pernah dilakukan oleh sahabat-sahabat kita. Bahkan mungkin masyarakat umum mungkin juga pernah banyak yang sudah melakukan. Nah, tinggal kita mau tidak mengikuti. Dan mau tidak mengupayakan. Baik. Maka tadarus, kemudian bersedekah, banyak orang yang sudah belajar untuk berbagi gitu nggih. Kemudian mereka berbagi apa saja yang mereka punya gitu ya, baik itu pikiran, tenaga, terutama lagi adalah harta benda yang mereka miliki, itu mereka sudah terbiasa melepas gitu ya. Nah, ini yang memang perlu kita contoh dari orang-orang terdahulu. Sehingga ketika kita ingin menjadi orang yang bertakwa, maka karakternya itu akan muncul. Munculnya adalah ketika kita betul-betul ikhlas dalam mentadaburi ayat-ayat Allah, kemudian ikhlas juga dalam kita mengeluarkan harta benda, sebagian dari apa yang kita miliki, yang kita cintai, sehingga ketika masuk di bulan Ramadan itu totalitas. Luar sudah biasa. Mulai terbiasa juga. Iya, makanya kan mungkin sekarang ini sudah mulai misalnya karena belum siam ya. Jadi misalnya sedekah apa itu setiap hari Jumat itu kan orang sudah mulai belajar membagi makanan, mungkin menjamu tamu-tamu Allah yang setelah menyelesaikan sholat Jumatnya barangkali hari ini itu sudah menjamur, itu bagus saya kira ya. Itu seperti itu. Sehingga ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang memang itu dianjurkan oleh Rasulullah, mari kita betul-betul tingkatkan. Mari betul-betul kita upayakan sehingga la'allakum tatakun itu bisa kita raih. Itu seperti itu Mbak Dia. Ternyata memang banyak sekali peluang amal ya Bu ya di bulan suci Ramadan ya Bu ya. Iya, betul. Mulai dari pembiasaan sebelum Ramadan juga penting ini Bu. Penting sekali, penting. Terutama mungkin tidak hanya itu ya, mungkin puasa juga. Kita kan sudah ada puasa-puasa sunnah ya. Jadi kalau orang yang sudah terbiasa berpuasa itu memang sudah enjoy gitu, sudah jalan. Tapi manakala yang tidak pernah berpuasa ya puasanya mungkin pas di bulan Ramadan saja, itu pasti akan berat. Kaget manakala niatnya itu betul-betul tidak kuat. Makanya itu memang perlu pembiasaan. Makanya terutama ini bagi kaum perempuan gitu nggih, yang setiap bulan itu
Ada tamu jadwal undangan, ada jadwal rutin jadwal dah. ya, jadwal rutin tamu itu datang setiap bulannya. Ini pasti setiap tahun punya hutang puasa gitu, nggih. Betul. Maka kalau tidak dibiasakan untuk melunasi atau menutup hutang-hutang puasanya sebelum Ramadan berikutnya, itu akan bertumbuk-tumbuk dan akan tambah berat sekali dirasakan seperti itu. Oke, betul sekali Iya. Bu. Ya, dan nggak kerasa, udah Ramadan lagi. Iya, gitu Masya Allah ya. cepat sekali. Ya, oke nih. Baik Bu Ervika, dia mau tanya nih ya Bu ya, bahwa ibadah siam ataupun puasa ini kan bisa membentuk karakter ataupun kepribadian seorang muslim gitu ya Bu Betul, ya. betul. Mungkin bisa dijelaskan kembali Bu, kenapa sih dari kita berpuasa itu bisa membentuk karakter dan juga kepribadian seseorang Ibu? Oke, saya merujuk di dalam satu surah saja. Sebetulnya banyak sekali, nggih. Baik. Bagaimana kita ingin membentuk karakter yang baik, di mana kita merujuknya di ayat yang ke-183 dari tadi di surat Al-Baqarah, yaitu di surat Al-Mu'minun. Baik. Ya, surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11. Di sana dikatakan ada 7 karakter orang-orang mukmin yang diuntungkan oleh Allah. Baik. Dan ini bisa kita terapkan karena memang godaan atau ujiannya itu pas sekali momennya gitu ya. Jadi jangan sampai nanti kita di bulan Ramadan itu hanya dapat pahalanya hanya menahan lapar dan dahaga saja. Betul. Sedangkan yang lain-lainnya kita nggak dapat gitu. Maka esensi dari puasa itu memang harus kita pelajari betul agar supaya kita ini puasanya betul-betul ya mencerminkan seperti puasanya orang yang bertakwa begitu. Oke. Jadi saya bacakan mungkin ya artinya, yaitu di dalam surat Al-Mu'minun ayat 1 sampai ayat 11 bahwasanya dikatakan di situ ada 7 karakter atau 7 ciri-ciri sifat orang mukmin yang diuntungkan oleh Allah. Di antaranya adalah orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Baik. Jadi sholat ya sekali lagi. Jadi kita diingatkan bahwasanya ciri-ciri orang mukmin, karakter orang mukmin itu diantaranya adalah sholat. Salah. Maka perbedaan antara orang muslim belum mukmin ini, Oke. orang muslim dengan orang kafir itu adalah di sholat, Mbak. Baik. Jadi kalau ada sebuah hadis mengatakan bahwasanya batasan antara orang muslim dengan orang kafir itu adalah di sholat. Maka kalau dia tidak mau melakukan sholat, maka dia bisa dikatakan sebagai orang yang kafir. Ini kalau mungkin orang yang memahaminya mungkin secara literal saja, mungkin kita akan dikatakan sangat ekstrim gitu ya. Nabi kita ekstrim, padahal tidak. Kenapa? Karena kita ingat bahwa as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Kita bayangkan kalau tiang-tiang rumah agama kita itu tidak kuat menahan gitu ya, menahan godaan, menahan tantangan yang nanti misalnya ibarat kita punya rumah kemudian tiangnya atapnya sudah rapuh, kemudian sering kena hujan dan lain sebagainya dengan cuaca yang begitu ekstrim, kemudian tiangnya saja tidak mampu untuk menyangga, itu pasti dipastikan bangunan rumah itu pasti akan mudah roboh. Betul. Maka ketika atap mungkin bocor, kemudian seng itu bocor, itu mungkin masih bisa kita ganti satu persatu. Tapi manakala tiangnya ini sudah mulai rapuh, Baik. maka konsekuensinya adalah bagaimana menjaga supaya tiang ini tetap kokoh menyangga semuanya. Oke. Ya di sholat itu tadi. Sehingga begitu pentingnya sholat sampai-sampai kondisi apapun dimanapun dia berada, sholat itu adalah prioritas. Maka ini yang menjadi karakter atau ciri atau tipikal orang mukmin itu ya di sholat. Oke. Di antaranya adalah bisa khusyuk. Lah untuk khusyuk ini kan butuh perjuangan ya. Betul sekali Bu ya. Kadang baru rakaat pertama gitu aja, wah mungkin masih khusyuk Bu ya. Nanti rakaat kedua, waduh mikirnya udah kemana-mana. Iya. Apalagi misalnya ada kemudian cibiran orang mengatakan gini, nek kamu lupa sesuatu atau kehilangan sesuatu, digoleki ora ketemu gitu nggih. Udah sholat sana. Jadi seperti itu. Betul. Jadi kadang caranya memaknai sampai sholat itu sampai bisa Mengingatkan kita dengan lah itu sesuatu. berarti kita nggak fokus gitu ya. Baik, Belum oke. khusyuk. Jadi salah satunya adalah masalah sholat. Mm, Jadi sholat itu memang menjadi prioritas bagi seorang mukmin. baik. Apalagi menjadi seorang muslim. Kalau dia sudah menjadi seorang muslim, maka konsekuensinya adalah ketika dia sudah mampu bersyahadat,
maka diikuti dengan sholat itu Sholat. tadi. Oke. Nah, ini begitu pentingnya ya. Itu yang Ya, pertama nggih. Baik, dan penting juga nih Bu ya, biasanya kan di bulan suci Ramadan ikut puasa tapi juga sholatnya bolong-bolong Nah, itu. gitu. Wah, itu mungkin sebagian ada gitu ya Bu Banyak yang kayaknya seperti ya. itu. Iya. Oke. Ya itu makanya kalau kita ya itu tadi katanya bahwa inna sholata tanha anil fakhsya'i wal munkar. Jadi sesungguhnya sholat itu bisa mencegah yang mungkar. Ya banyak kemungkaran mungkin yang kita lakukan manakala sholat kita itu belum benar. Oke. Makanya untuk benar itulah kita butuh mengupayakan diri belajar. Sebetulnya sholat yang bagaimana sih? Yang bisa dikatakan benar kemudian bisa mencegah yang mungkar. Oke. Karena di dalam surat Al-Maun sendiri dikatakan orang sholat saja masih bisa celaka ya Mbak. Betul. Ya apalagi yang nggak sholat udah celaka banget lah. Oke, betul sekali Mungkin Bu tidak ya. terbahas di situ ya. Ngeri gitu. Iya ya, ngeri kalau sekali. lagi- Makanya orang yang sholat saja masih bisa celaka ya diantaranya masih banyak kelalaian. Lalainya itu banyak sekali. Makanya Oke. ciri-cirinya adalah nggak cuma dia melakukan sholat tapi bisa sholat khusyuk. Baik. Nah, itu yang memang berat manakala kita tidak mengupayakan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah orang yang menjauhkan diri dari sifat lagho. Oke. Lagho itu kan sesuatu yang sia-sia. Sama bulan Ramadan ini besok kita akan banyak hal yang mungkin bisa kita bisa berlalu dengan sia-sia. Manakala kita nggak ada ilmu di situ, Baik. ya. Baik itu perbuatan maupun perkataan yang sia-sia. Maka kita perlu sekali untuk belajar supaya bahwa setiap dari kita setelah habis sahur kemudian berpuasa kita sudah berniat lalu kemudian menunggu waktu berbuka, ini kan sebetulnya banyak hal yang bisa kita lakukan, baik itu perbuatan, baik itu perkataan yang baik-baik mungkin. Oke. Itu kalau tidak kita manfaatkan ya akan berlalu saja gitu. Baik. Nanti waktu kita hanya untuk menunggu buka puasa saja. Setelah buka puasa, wah kita Kembali umpa-umpa. lagi ya. Nah, ini memang yang berat ya. Mungkin saya sendiri masih kadang masih lalai gitu ya. Oke. Jadi memang godaannya melihat ya Allah itu siang saja kadang bakul-bakul itu sudah Udah banyak banget sudah Bu, tertata gitu ya, sudah siap menerima kita lah. Kalau iman kita ini nggak kuat, ya bisa jadi apalagi kita pegang uang dibeli semuanya. dibeli semuanya, padahal perut kita paling hanya cukup Beberapa aja ya, berapa Bu, saja, ya. sepertiganya saja itu sudah untuk makanan kita. Jadi tidak bisa perut kita kan untuk diisi makanan semuanya kan tidak bisa Oke, nggih. baik. Itu. Terus kemudian berzikir, yang ketiga adalah berzakat, menunaikan zakat. Jadi yang pertama tadi sholat khusyuk, kemudian yang kedua adalah jangan sampai kita melakukan sesuatu yang sia-sia, Sia-sia. baik perkataan maupun perbuatan. Kemudian yang ketiga adalah kita menunaikan zakat. Ternyata di bulan Ramadan pun juga kita dianjurkan bahkan diwajibkan untuk bisa menunaikan ibadah zakat. Baik. Di antaranya adalah zakat fitri gitu ya. Jadi pemahaman orang mungkin ada yang kurang benar gitu nggih. Jadi anggapannya kalau satu keluarga itu satu, padahal tidak. Oh, oke. Satu ada itu nggih. Jadi ternyata satu keluarga itu kita jumlah, misalnya ayah, ibu, kemudian anak ada berapa, maka harus kita keluarkan semuanya. Baik. Jadi bukan kemudian satu keluarga satu zakat itu tidak. Maka pemahaman ini yang perlu kita perlu kita kuatkan kepada masyarakat bahwasanya yang namanya zakat fitrah itu adalah untuk membersihkan harta benda kita, terutama kebersihan jiwa kita masing-masing per individu. Baik. Sehingga memang wajib dikeluarkan. Tapi manakala misalnya tidak mampu mengeluarkan karena ada satu kondisi barangkali secara ekonomi dia tidak mampu, justru mereka yang harus kita bantu. Baik. Justru mereka yang berhak untuk mendapatkan. Ini hebatnya Islam itu begitu Mbak. Jadi kalau ada kewajiban untuk membayar tapi ternyata dia tidak mau membayar malah dikasih gitu. Oke, indah banget Islamnya ya Bu. Indahnya luar biasa itu nggih. Itu yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah orang-orang yang memelihara kemaluannya, kehormatannya. Sama ini. Jadi godaannya luar biasa. Ini Mbak Dia sudah menikah belum? Belum Bu. Nah, yang belum menikah itu godaannya juga luar biasa gitu ya. Apalagi yang sudah menikah. Oke. Masya Allah. Karena kalau orang yang sudah menikah kan sudah ada yang halal ini kita lakukan gitu ya. Baik. Tapi begitu ketika datang bulan Ramadan disuruh untuk ngerem dulu gitu ya.
disuruh untuk menahan dulu. Baik. Nanti ada waktunya gitu ya. Oke. Nah, ini makanya menahan hawa nafsu itu luar biasa. Maka menjaga kehormatan itu pun sama pentingnya. Karena apa? Termasuk mengendalikan diri dari hawa nafsu. Oke. Apalagi misalnya sekarang kan kemana-mana misalnya ada kegiatan ngabuburit gitu ya. Ngabuburit tapi berpasangan. Betul. Rame biasanya. Rame sekali. Bagus sih gitu ya, kita buka bersama gitu ya. Oke. Hanya saja yang ini saya harapkan dari sahabat Purnamasi khususnya yang para remaja yang muda-muda. Jadi boleh Anda ngabuburit, tapi ngabuburitnya yang manfaat. Jangan sampai itu merusak puasa para pendengar semuanya. Kenapa? Karena justru yang sedang kita jaga ini kok menjelang mau kita dung gitu ya, mau buka puasa kok kita rusak dengan kegiatan ngabuburit kita. Ini rugi besar gitu. Oke. Maka untuk ngabuburit boleh, kalau bisa ngabuburitnya diisi dengan pengajian. Kemudian jangan lupa kegiatan sholatnya juga terlaksana. Jadi jangan sampai kita tidak sholat, kemudian tidak melakukan kewajiban yang sebetulnya harus kita lakukan. Oke. Nah ini kebanyakan anak-anak kita kadang ngabuburitnya tuh cok kebebasan gitu. Bahkan sampai tarawih pun ditinggalkan. Iya betul sekali Bu. Ya ini berarti berkaitan dengan menjaga kemaluan adalah menjaga kehormatan, menjaga diri dari kemaksiatan, dari zina gitu ya, dari tontonan-tontonan yang tidak layak kita lihat. Ya, ini pun bisa memicu kita untuk bisa menghadirkan nafsu itu kalau kita tidak bisa menahan diri sendiri. Itu yang keberapa Mbak Dia? Sudah keempat ya. Keempat ya. Nah, kemudian yang kelima adalah, ini saya sambil ngerpek ini ya. Oke. Nah, yang kelima adalah orang-orang yang mampu memelihara amanah dan janjinya. Oke. Jadi orang yang mukmin itu tipikalnya adalah menjaga amanah. Maka puasa ini sama dengan menjaga amanah. Bagaimana kita jujur di hadapan Allah? Karena orang puasa itu nggak bisa dilihat. Baik. Misalnya gini, saya nggak tahu Mbak Dia tuh puasa atau enggak hari ini, kan nggak tahu ya. Karena cerianya itu sama antara ketika puasa dengan tidak puasa kan gitu ya. Kecuali kalau bulan Ramadan kan kalau umat Islam pasti berpuasa gitu ya. Tapi kan kita nggak tahu, terutama anak putri misalnya, oh ternyata dia sedang haid, oh nggak puasa. Tapi ceria gitu, semangatnya luar biasa. Ternyata dia sedang berpuasa. Itu kalau di bulan Ramadan mungkin bisa terlihat, tapi kalau di bulan-bulan lainnya barangkali kita nggak bisa menebak dia puasa atau tidak gitu ya. Bahkan mungkin yang mungkin bisa dirasakan itu adalah mungkin dari bau mulutnya mungkin ini kayaknya mungkin sedang puasa. Makanya kalau dibilang orang yang puasa itu mungkin bau mulutnya nggak enak gitu ya. Karena memang tidak ada makanan yang masuk yang dicerna oleh alat pencernaan kita, sehingga mungkin efek dari makanan-makanan sebelumnya yang membusuk itu kan sehingga mengeluarkan bau ya. Tapi di hadapan Allah ini baunya lebih wangi dari minyak kasturi gitu. Masya Allah. Jadi penghargaan kepada mereka yang berpuasa ini Allah tidak tanggung-tanggung gitu ya. Bahkan Allah menyiapkan sendiri surga khusus untuk mereka yang suka puasa. Maka untuk masuk surga itu mungkin ada amalan yang kita kuatkan ya, mungkin amalannya kita sepele gitu ya. Tapi ternyata itu mengantarkan kita kepada surga yang memang sudah Allah khususkan gitu. Itu luar biasanya nggih. Jadi menjaga amanah dan janji. Apapun yang kita miliki dari amanah dan janji, maka kita jangan sampai berkhianat. Ya ini memang butuh upaya yang luar biasa. Kemudian yang keenam adalah mereka orang-orang yang mau memelihara sholatnya. Diawali dengan sholat yang khusyuk, kemudian di akhir juga diawali dengan sholat juga, yaitu mampu memelihara. Jadi konsekuensinya adalah diawali sholat ditutup dengan sholat. Maka ketika sholat kita baik, maka seluruh yang tadi disebutkan itu tadi akan terpenuhi insya Allah. Maka mari bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai bulan atau momentum kita untuk memperbaiki amalan kita semuanya. Baik itu dari kecintaan kita kepada Al-Quran, kemudian sholat-sholat kita, mungkin yang kemarin gak bisa tahajud gitu nggih, ada kesempatan untuk bisa qiyamul lail gitu ya.
Kemudian yang tadinya puasanya mungkin hanya untuk nyarutang. Lah mungkin kita perbaiki lagi puasa kita di bulan Ramadan ini untuk bisa lebih totalitas lagi, lebih maksimal lagi dalam kita menjaga puasa kita. Kemudian sedekah kita yang mungkin kemarin kita masih agak pelit gitu ya. Masih saifrit, mungkin di bulan Ramadan perlu kita rencanakan. Saya harus planning, saya ingin memberi makan orang yang buka puasa. Berapa? Oke ya. Berapa Hari pertama porsi? berapa porsi? Ya, berapa porsi? Mungkin nanti nggak apa-apa. Yang penting sedikit-sedikit tapi rutin. Oke. Itu ternyata dampaknya luar biasa. Baik. Oke. Maka tadi apa yang tadi kami sebutkan di dalam surat Al-Mu'minun, ini tadi adalah karakter tipikal orang-orang mukmin. Di mana sarana puasa ini bisa kita upayakan betul hal-hal yang tadi kita sebutkan. Oke. Maka insya Allah ketika kita bisa mengupayakan, mungkin belum semuanya barangkali, 1, 2, 3 poin barangkali, itu mari kita upayakan untuk membentuk karakter atau pribadi kita seorang muslim untuk menjadi orang yang mukmin, yang senantiasa ketakwaannya adalah terpancar gitu ya. Oke. Karena beda nggih, kalau orang yang auranya itu loh Mbak dia. Betul. Auranya itu akan terlihat orang yang betul-betul dia itu secara agama itu agamis banget gitu ya. Dari sikapnya, dari perkataannya, dari amal perbuatannya itu dekat dengan dia saja kok nyes gitu, Iya, ayem adem gitu, gitu adem ya, gitu Bu. ya. Baik. Beda dengan yang saya rasa masih dipaksakan gitu ya. Lah bagaimana kita bisa yang seperti itu? Baik. Maka ini betul-betul harus kita lakukan dengan ilmu. Maka sahabat Purnama Sidi yang berbahagia, maka untuk memasuki bulan Ramadan ini persiapan kita betul-betul persiapan yang totalitas. Oke. Baik itu secara ilmu, mari kita pelajari kembali apa itu esensi dari ibadah siam di bulan Ramadan. Jangan sampai nanti amalan yang kita lakukan ternyata itu tidak bernilai pahala gitu. Karena apa? Kebodohan kita. Oke. Karena kita nggak ada ilmu di dalamnya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita mempersiapkan secara mental. Karena pasti 1 bulan loh full gitu ya. Puasa full ngedur gitu ya. Bahasa kita tuh ngedur 1 bulan tanpa henti. Itu kalau memang kita tidak terbiasa ya memang kaget gitu ya. Baik. Kemudian secara fisik maka perlu kita sehat. Dari apa yang kita konsumsi ya memang makanannya harus kita persiapkan, harus kita perhatikan. Jangan sampai kita ketika buka puasa semua menu kita masuk semuanya dalam satu waktu gitu enggak ya. Jadi makanya kita betul-betul harus mempersiapkan baik secara mental maupun fisik, dan terutama lagi adalah finansial. Kita tidak menutup itu nggih. Finansial pun mari ya kita belajar mungkin mana yang menjadi prioritas yang harus kita dahulukan. Baik. Saya kira kalau misalnya ini ujian lagi, ini yang terakhir ya Mbak Dia. Baik. Ujian lagi adalah ketika mendekati pertengahan dan akhir di bulan Ramadan. Ini kadang ramenya kita adalah bukan di masjidnya. Lebaran ini. Iya, jadi seakan-akan pengen rasanya Ramadan itu berlalu. Ini yang kadang masih menyelimuti kita gitu ya. Jadi belum betul-betul maksimal dalam memahami bulan Ramadan. Kalau para sahabat itu menangis di kala menjelang akhir, kita bahagia di kala menjelang akhir gitu ya. Iya betul. Nah, mari ini betul-betul kita perhatikan betul supaya apa? Justru yang akhir inilah yang sering ditinggalkan. Harus hati-hati juga ini ya Bu ya. Masya Allah. Nanti kalau udah awal-awal Ramadan masih lemes-lemes, pertengahan udah kepikirannya mau Lebaran. Iya betul. Masya Allah. Makanya kan kita betul-betul harus paham lah. Harus paham tentang ibadah siam. Mungkin kita paham sih Ramadan itu kayak apa. Oh biasanya ya kayak gitu itu. Nah sekarang bukan yang kayak gitu-gitu lagi. Tapi esensi dari bulan Ramadan itu pahalanya. Kemudian bagaimana agar pahala kita ibadah siam kita nggak sia-sia. Itu yang sebetulnya kemudian kalau kita kehilangan Ramadan itu bagaimana. Ini yang harus kita munculkan ketika kita ini
bisa merasakan kehilangan itu semuanya. Sehingga kita totalitas dalam memanfaatkan bulan Ramadan. Mungkin seperti itu Mbak Dia. Masya Allah, luar biasa ini Bu ya. Jadi merasa wah nih buru-buru aja deh Ramadannya gitu ya Bu. Iya. Karena memang nggak kerasa ya Bu ya, kita tinggal menghitung hari lagi sebentar lagi kita sudah memasuki bulan suci Ramadan. Iya betul. Iya. Baik nih Bu Ervika, di sesi terakhir ini Bu, dia mau tanya Bu, mungkin dari Bu Ervika ada tips nih Bu ya yang kiranya bisa dilakukan untuk pendengar Radio Pramasidi untuk menyambut bulan suci Ramadan yang tinggal beberapa hari lagi. Okay. Baik Mbak Dia, sahabat Purnamasidi yang berbahagia, mari di bulan Ramadan ini betul-betul kita kembali ke niat untuk apa kita memasuki bulan Ramadan. Baik. Maka tadi sudah kita sampaikan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat diistimewakan oleh Allah, di mana kebaikan itu Allah kasih ganjaran lipat ganda. Begitu juga dengan dosa. Tinggal kita mau pilih yang mana nih. Mau yang milih pahalanya berlipat atau dosanya yang berlipat kan gitu ya. Maka kembali ke niat awal. Untuk apa kita berpuasa? Maka kita ingatkan kembali, maka niat itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, seperti tadi yang sudah kita sampaikan, bahwasanya untuk menjadi pribadi seorang muslim yang mukmin, maka kita harus paham betul apa itu bulan Ramadan. Maka dengan ilmu, sama ketika kita ingin menggenggam dunia harus pakai ilmu. Kalau kita ingin genggam akhirat juga harus pakai ilmu. Kalau ingin genggam dua-duanya juga pakai ilmu. Maka kalau kita ingin genggam ini ibadah siam dan amalan yang luar biasa di bulan Ramadan, maka harus pakai ilmu juga. Gitu ya. Kemudian senantiasa jaga hati, jaga sikap kita, jaga perbuatan kita. Mari kita mulai memikirkan bahwasanya kita hidup ini tidak lain dan tidak bukan adalah hanya untuk Allah. Maka niatkan betul setiap yang kita lakukan ini semuanya adalah untuk Allah. Sehingga jangan lupa dengan kita mengucapkan bismillah, apapun yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan kebaikan senantiasa diniatkan karena Allah dengan bismillah minimal. Seperti itu, dan semoga di memasuki bulan Ramadan besok Allah sempatkan kita, kemudian Allah sampaikan kita untuk bisa memasuki bulan Ramadan dengan penuh kebahagiaan, dengan penuh keceriaan. Kemudian jangan sampai jadi lemes, jadi sedih. Hanya karena 1 bulan itu kita nggak bisa makan siang. Gitu ya. Insya Allah kita tidak akan mati di bulan Ramadan gara-gara kita tidak makan siang. Betul. Maka mari kita berpositif selalu kepada Allah, bahwasanya dari menahan lapar kita supaya kita pun memiliki rasa empati kepada siapapun yang mungkin ada di sebagian saudara-saudara kita ini yang sedang kelaparan. Sehingga menjadikan pribadi kita, diri kita sebagai seorang muslim ini menjadi pribadi yang memiliki empati yang besar kepada saudaranya. Mungkin seperti itu ya Mbak Dia ya. Masya Allah, luar biasa Ibu. Terima kasih untuk tipsnya dan juga pesan-pesannya Ibu kepada sama-sama, kami Mbak semuanya. Iya. Dan luar biasa sekali mendengar Radio Pramasidi bahwasanya ternyata puasa Ramadan ini banyak sekali hikmahnya juga Iya, Ibu ya. betul ya. Dan tentunya itu juga gak gampang diraih Ibu ya. Kita harus pemanasan dulu Ibu. Mulai yang kemarin-kemarin mungkin belum sempat puasa. Nah itu ya Bu ya. Iya. Mungkin biar gak kaget, yuk mulai sekarang kita udah sambil yang masih punya utang-utang sambil puasa sambil disarutang. Semoga sudah pada nyarutang ya. Amin ya Bu ya. Dan tentunya juga untuk tadarus Al-Quran seperti itu juga harus yuk mulai ancang-ancang dari sekarang betul, gitu ya Bu. Baik. Baik nih Bu Ervika, untuk pembahasan kita pada sore hari ini terkait dengan ibadah syam membentuk karakter dan kepribadian seorang muslim. Akhirnya akhir sudah nih Bu, kita tinggal menghitung menit. Ya, terima kasih banyak Bu Ervika. Sama-sama. Saya juga minta maaf banyak salah hilaf dalam menyampaikan tadi. Barangkali ada tutur kata yang mungkin tidak sesuai. Sekali lagi mohon maaf. Dan kepada sahabat Purnamasidi FM yang berbahagia, semoga kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk memasuki bulan Ramadan sampai akhir dan kemudian bisa memaksimalkan diri dalam mengamalkan apa yang kita pahami
di dalam bulan Ramadan ini, sehingga puasa kita tidak menjadi puasa yang sia-sia seperti ini Mbak Dia. Dan sekali lagi mohon maaf lahir dan batin gitu ya Mbak Dia, mungkin banyak kita repoti gitu ya. Juga mungkin sahabat Purnama Sidi semuanya yang ya tidak puas dengan tadi yang kita sampaikan ya, karena kita bukan pemuas. Oke, baik. Oke, mungkin seperti itu. Dan sekali lagi mohon maaf, dan semoga kita termasuk orang-orang yang beriman sebagaimana yang diserukan oleh Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 183 tadi. Begitu Mbak Dia. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Ibu Ervika Yunia SAG yang telah memberikan materi kita pada sore hari ini terkait dengan ibadah siam membentuk karakter kepribadian seorang muslim. Iya, betul. Ya, kami nantikan kembali Ibu untuk hadir kembali di Radio Purnama Insyaallah, Sidi. Insyaallah kita akan selalu membersamai pendengar di hari Sabtu Ibu Ya, insyaallah. di pukul 16.00 sampai dengan 17.00 ya. Berarti mundur nanti. Nih ya, buat pendengar Radio Purnama Sidi jangan lupa nanti kalau sudah Ramadan juga tetap bisa ngabuburit bareng Dea, bareng Bu Ervika. Kita akan bahas-bahas terkait dengan tema-tema yang insya Allah sangat menarik. Dan tentunya itu tadi ya Bu ya, kita menjalani Ramadan juga dengan ilmu tadi. Ya, insya Allah. Oke. Ya, buat pendengar Radio Purnama Sidi dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda pada sore hari ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin. Dan kami sampaikan terima kasih juga kepada Bu Ervika. Sama-sama Mbak Dia. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya juga mohon maaf lahir batin ini Bu. Sama-sama gitu. Ya, oke pendengar Radio Purnama Sidi dan juga pemirsa MTTV Channel Wonosobo, terima kasih atas kebersamaan Anda. Adapun untuk pertanyaan yang Anda kirimkan akan kami bahas kembali di pekan selanjutnya ya. Jadi selalu nantikan kami di 98 FM dan kami mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.